teman-teman tahu nggak, ada penelitian di tahun 2011 yang menyatakan bahwa responden dengan kategori status gizi mempunyai frekuensi konsumsi junk food 1-2 kali dalam seminggu. Di Jawa Timur, berdasarkan hasil laporan Diskesdas di tahun 2018, sebanyak 36,2% menyatakan bahwa remaja mengalami overweight dan obesitas di usia 18 tahun. Masih di Indonesia di bagian barat, sebuah penelitian yang dilakukan di Medan menyatakan bahwa sebanyak total 49,57 responden juga mengalami overweight dan obesitas dikarenakan frekuensi konsumsi junk food yang berlebih. Nah, bentar-bentar. Junk food itu yang kayak gimana sih? Kalian familiar nggak sama makanan yang ini? Yang itu semua masuk dalam kategori junk food loh. Pertumbuhan industri makanan selalu meningkat di setiap tahunnya, bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi termasuk di Indonesia. Tingkat konsumsi makanan juga ikut meningkat. Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan gaya hidup, kepraktisan berkat teknologi, juga tingkat ketergantungan yang tinggi. Padahal nggak semua junk food itu mengandung nutrisi yang baik loh. Saat ini banyak sekali anak-anak dan remaja yang menyukai makanan cepat saji atau fast food. Benar tidak? Oke, tentu benar sekali. Namun pada saat ini, tidak sedikit pula dari mereka yang kurang memperhatikan pola makan dan asupan gizi yang mereka konsumsi. Tak heran, fast food sering menjadi pilihan menu makan dikala tengah menjalani rutinitas yang sangat padat. Tapi di sisi lain, junk food atau instant food ini dapat menyebabkan penyakit berbahaya dan terdapat banyak kandungan makanan yang dapat merusak kesehatan loh. Nah, diantaranya yang pertama itu ada zat aditif, di mana zat aditif ini digunakan agar mutu dan kestabilan dari makanan itu tetap terjaga. Zat aditif yang terkandung dalam pengawet bisa mengakibatkan kerusakan hati hingga kanker hati jika dikonsumsinya secara berlebih. Nah, yang kedua ada sodium, di mana sodium ini bagian dari garam yang dapat meningkatkan aliran darah yang nantinya mengakibatkan hipertensi. Nah, yang ketiga itu lemak jenuh yang sangat tinggi yang akan menimbulkan kanker seperti kanker usus dan kanker payudara. Nah, yang keempat itu ada kadar gula yang tinggi, di mana kadar gula yang tinggi ini nantinya yang akan menyebabkan diabetes. Nah, teman-teman harus diingat ya bahwa fast food itu atau makanan cepat saji itu juga banyak kandungan yang berbahaya seperti formalin, rhodamin B, metanyl yellow, serta borak dan asam silsilat. Nah, bahan-bahan kimia yang terkandung di beberapa junk food tersebut ternyata sebagai pemicu atau timbulnya penyakit kanker loh. Tapi memangnya tubuh kita butuh nutrisi yang seperti apa sih? Nah, teman-teman pernah gak sih berpikir kenapa tubuh kita itu butuh nutrisi? Ya tentunya yaitu untuk energi kita, pertumbuhan kita, dan juga untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Lalu apa sih yang mestinya kita makan terkait konsumsi nutrisi? Teman-teman udah tahu? Hah? Belum tahu? Oke, biar aku kasih tahu ya jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, yang pertama itu ada zat gizi makro dan mikro. Artinya, kedua zat gizi ini adalah suatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Zat gizi makro merupakan nutrisi yang menjadi energi utama untuk tubuh kita sehingga frekuensinya itu dalam jumlah yang besar. Sedangkan zat gizi mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Lalu apa aja sih yang termasuk bagian nutrisi berupa zat mikro? Nah, yang pertama itu ada karbohidrat. Seperti ini contohnya. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam makanan. Nah, kebutuhannya itu yang dianjurkan sebesar 50% atau lebih dari energi total, serta tidak lebih dari 10-20% berasal dari karbohidrat sederhana seperti sukrosa dan fruktosa. Dua ada lemak, yaitu zat gizi yang padat energi, kebutuhannya itu 9 kilokalori per gram, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan.
Lalu yang ketiga itu ada protein. Protein terbentuk dari asam-asam amino, dan bila asam-asam amino tersebut tidak berada pada keseimbangan yang tepat, maka kemampuan tubuh untuk menggunakan protein akan berpengaruh. Nah, ketiga ini adalah asupan nutrisi yang kebutuhannya besar, yang menjadikan energi pada tubuh kita itu menjadi kuat, sehat, dan bertenaga. Sementara yang termasuk ke bagian nutrisi zat mikro itu pertama ada mineral. Mineral itu terbagi menjadi dua komponen. Pertama itu ada mineral organik, dan yang kedua itu ada mineral anorganik. Nah, yang kedua ada vitamin, dimana vitamin ini senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang nitrogen atau elemen lain yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan berjalan. Nah, itu semua adalah asupan yang mesti kita penuhi untuk status nutrisi kita yang dibutuhkan, karena dengan asupan nutrisi yang cukup itu akan menunjang hidup kita menjadi lebih sehat, kuat, dan bertenaga. Yang lebih menyedihkan lagi, junk food bisa berdampak buruk bagi tubuh kita, bahkan bisa bikin banyak penyakit loh. Contohnya, pertama, risiko penyakit jantung. Kandungan kolesterol yang tinggi pada banyak junk food itu bisa menyebabkan aliran darah pada tubuh kita menjadi tidak lancar karena adanya sumbatan. Nah, sumbatan inilah yang dapat menyebabkan tubuh kita berisiko mengalami penyakit jantung seperti stroke dan lain-lain. Kedua, risiko diabetes. Pada instant food serta junk food lain yang sering beredar di pasaran, kita sama-sama dapat menjumpai bahwa makanan tersebut memiliki kalori yang tinggi dan juga lemak jenuh. Nah, kalori tinggi serta lemak jenuh tersebutlah yang bisa menyebabkan tubuh kita mengalami resistensi terhadap insulin yang dapat berujung pada diabetes. Dan ketiga, risiko hipertensi. Hampir semua makanan cepat saji mengandung garam yang sangat tinggi. Ketika kandungan natrium dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal melalui urin, nah natrium-natrium tersebut akan mengikat air yang menyebabkan volume darah meningkat. Nah, volume darah yang meningkat ini menyebabkan tekanan darah tinggi yang bisa menjadi penyebab munculnya gangguan ginjal atau penyakit jantung, bahkan stroke hingga kematian. Sayang banget gak sih kalau kita jadi terpapar resiko terkena penyakit-penyakit tersebut? Terus bagusnya gimana ya supaya kita bisa atur pola makan yang lebih baik? Langkah pertama yang paling gampang yang harus kita hindari adalah makanan dengan gula berlebih. Misalnya soda. Zaman sekarang siapa sih yang gak tahu minuman soda atau minuman berkarbonasi? Di supermarket banyak. Tapi apa sehat? Tidak. Kenapa gak sehat? Ada penelitian yang menunjukkan bahwa minuman manis kalengan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan kanker tertentu. Asam dalam minuman soda juga dapat merusak gigi, apalagi kalau dikombinasikan dengan gula. Aduh, gak kebayang deh. Langkah kedua, kita harus mengurangi makan makanan olahan seperti sosis, bakso, mie instan, sereal, keripik, buah kalengan, makanan kalengan, dan masih banyak lagi. Bahkan, jus juga termasuk makanan olahan yang kurang sehat loh, karena buah yang di jus itu pasti ditambah gula, sehingga nutrisi alami dari buah tersebut hilang. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi buah yang segar, jangan jus buah. Makanan olahan juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Terus, makanan yang bukan olahan yang kayak gimana sih? Makanan asli adalah makanan yang tidak mengandung tambahan bahan kimia apapun, seperti buah, sayur, dan daging. Makanan asli juga lebih sehat karena mengandung banyak nutrisi dan serat.